Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jala fihi sakinatan mawaddatan fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan Saga dan para rekan-rekan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur pada hari ini. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan iman dan amal ibadah. Karena hanya bekal iman dan amal ibadah yang kelak akan menemani kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Ketika kita berbicara tentang persoalan iman, kita berangkat dari sebuah tren atau sebuah definisi. Mahwal iman. Apa itu iman? Dalam bab iman dikatakan bahwa al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalu bil jawari la yakuna mu'minan illa an tajtami fi hazil isali salasi. Ulama memberikan pengertian bahwa yang dikatakan iman adalah pembenaran di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, wa amalu bil jawari, kemudian anggota tubuh bertindak merespon apa yang ada di hati dengan ucapan dan perbuatan. Sehingga itulah dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berangkat dari sebuah definisi bahwa ada 3 hal bahwa seseorang itu dapat dikategorikan dia beriman. Ketiga komponen ini terhimpun dalam diri seseorang hamba. Pembenaran di dalam hati. Ketika kita berbicara tentang hati, hanya Allah dan pelaku yang memahami hal tersebut. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa orang ini tidak beriman, orang ini kafir, orang ini munafik. Kita tidak boleh memberikan justifikasi seperti itu. Apalagi menuduh saudara kita dia munafik, dia kafir dan sebagainya. Tidak ada ranah kita untuk bermain dalam kalbu seseorang. Yang bisa kita lihat adalah 2 komponen. Yang pertama, ucapannya. Ya ini. Ucapan, apa yang diucapkan, inilah yang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diucapkan adalah salah. Kemudian apa yang dilakukan juga bertentangan, maka kita bisa melihat bahwa gerakan-gerakan ibadah, sholat tidak sesuai, maka kita bisa mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Atau ibadah hajinya, atau zakatnya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aulnya, dengan nisabnya, dan sebagainya. Jadi rekan-rekan Saga yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena sekarang ini kita melihat di YouTube, di beberapa media sosial, itu antara satu dai dengan dai lain itu saling menyerang dan menyalahkan. Baru-baru ini lagi viral, ada kiai, ya, kita sebut namanya Kiai Haji Buya Syakur Yasin, yang mengatakan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat pemersatu. Sehingga pemahaman ini menyebar. Ada yang mengatakan
pro dan kontra terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kiai tersebut sudah murtad. Ada juga mengatakan dia belum murtad, sepanjang dia masih mengucapkan kalimat tauhid. Apa yang diucapkan dalam persepsi yang berbeda. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu menyikapi ceramah-ceramah yang ada di YouTube, di WA dan sebagainya. Jika kita tidak mampu memahami secara utuh, kita tidak boleh mengkomentari, tidak boleh memberikan statement. Jangan sampai statement kita buat itu melukai perasaan orang, mencederai pengetahuan orang dan seterusnya. Jadi persoalan iman terkait dengan kalbu itu antara hamba dan sang Khalik. Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa, apakah puasanya sah atau tidak? Itu ya Allah yang menilai. Jadi persoalan kalbu, keyakinan itu Allah yang menilai. Tinggal bagaimana kita lihat apakah ucapan itu sesuai dengan hatinya tidak? Sesuai dengan pembenaran yang ada di kalbunya tidak? Ketika dia ucapkan, apakah dia melakukan? Nah, di sini ulama mengatakan bahwa ketiga komponen ini ada salah satu tidak berfungsi, maka dikatakan imannya kurang sempurna. Jadi dia masih beriman, tapi imannya kurang sempurna. Nah, ini kita butuhkan kesempurnaan iman. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah persoalan perkara kalbu, perkara hati. Ini hati harus dijaga ini. Beberapa video-video kita sudah membicarakan bahwa perkara iman ini sangat luar biasa. Sehingga ada ungkapan bahwa ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kecuali Allah. Nah ini komitmen luar biasa ini. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengatakan bahwa andai saya tidak bekerja ini saya tidak mendapatkan rezeki. Kalau saya tidak berjuang, saya tidak bisa sukses. Nah ini benar, tapi perlu disempurnakan itu. Libatkan Allah. Ya, lagi-lagi libatkan Allah. Ya, ketika kita mengatakan bahwa saya sukses dari kedua tangan saya, saya berpikir sehingga saya sukses. Tetapi yang sempurna adalah melibatkan Allah. Saya sukses karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Maka kita bisa melihat seorang hamba dia beriman kepada Allah, kita lihat dari segi ucapannya. Nah, ini yang zahir ya, yang zahir kita bisa melihat ucapannya. Mungkin teman-teman pernah melihat temannya atau kita sendiri mengalami ketika kita melihat sesuatu yang indah kita mengatakan subhanallah. Ketika kita mendapatkannya, melihat teman mendapatkan rezeki, kita mengatakan alhamdulillah. Ketika ada musibah, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini kualitas orang yang beriman. Jadi apa yang di hatinya karena Allah, maka yang keluar juga lafaz Allah. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan seseorang itu pertama hati dulu. Ma fi qalbi ghairullah. Ini yang pertama ini, rekan-rekan. Jadi kuatkan bahwa semua yang ada di muka bumi, bahkan dalam riwayat itu 500.000 tahun. Ini nih. Supaya kita enggak patah semangat ya, enggak kecewa, betul ya. Tidak drop ya. Bahwa ketetapan Allah hari ini itu Allah sudah tulis. Allah sudah tetapkan 5.000 tahun ini, 5.000 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan 500 tahun. Mungkin dunia ini belum ada, Allah sudah tetapkan bahwa si A akan jadi seperti ini, si B akan seperti ini. Apakah itu buruk? Tidak. Nah, apakah itu jelek? Bahwa dia kerjanya sebagai cleaning service, yang satu jadi atasannya menjadi direktur dan sebagainya. Apakah yang direktur itu bagus, yang cleaning service itu jelek? Tidak. Di mata Allah itu semua sama. Di mata Allah semuanya sama. Tidak ada jaminan bahwa seorang direktur itu menjadi mulia
dan orang cleaning service itu menjadi hina, tidak. Karena kebahagiaan itu letak dalam hati. Jadi yang pertama adalah ma fi qalbi ghairullah. Nah, inilah yang harus yang ditanamkan dalam diri kita, bahwa tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang ada di hati itu seringkali keluar. Kalau dalam hatinya itu Allah, maka yang keluar itu Allah. Kalau dalam hatinya itu kebencian, maka yang keluar kebencian. Kalau dalam hatinya itu busuk, minta maaf, kotor, cacian, dengki, iri dan sebagainya, maka yang keluar itu. Maka seseorang itu tergambar, hati seseorang tergambar dari ucapannya. Ada juga mengatakan ucapan itu tergambar dalam hatinya. Jadi apa yang dikatakan kalau kotor, maka hatinya juga kotor. Nah ini rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah betul-betul beriman atau tidaknya? Jangan sampai iman saya tidak sempurna. Kalau iman saya tidak sempurna, apa iya ibadah saya ditolak? Apa ibadah saya diterima? Ini perlu kita konsultasikan. Jangan sampai kita hidup begitu lama di muka bumi ini namun tidak memiliki dampak pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni wal amalu bil jawari. Nah, ini ada tindakan nyata. Nah, ini tindakan nyata. Ketika kita mengatakan bahwa sholat itu adalah perintah Allah, merupakan kewajiban, kemudian kita mengatakan iya, benar, bahwa itu ada perintah Allah, kemudian kita lakukan sholat, maka apa yang kita lakukan sudah sempurna. Di dalam hati kita melakukan pembenaran, kemudian kita ucapkan bahwa itu benar, perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan dalam perbuatan, kita laksanakan sholat setiap panggilan azan berkumandang kita sholat, maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang tersebut atau hamba tersebut keimanannya telah sempurna. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu kita harus happy. Orang mukmin itu harus bahagia. Orang mukmin itu harus senang. Ya. Di mana-mana kita harus senang. Di sana senang, di situ senang, di mana-mana kita senang. Jadi orang mukmin itu senang. Tidak ada yang stres. Kalau ada yang stres, ini diragukan kemukminannya, diragukan keimanannya. Jadi orang Islam itu tidak stres. Jadi kalau ada yang stres, ini. Kalau ada masalah kan enak kan. Kita orang Islam, orang yang beriman ada masalah, kita tinggal sandarkan kepada Allah. Bahwa ini sudah ketetapan Allah. Saya ditakdirkan seperti ini. Jadi tidak ada keluh kesah, tidak ada stres, kita hadapi dengan santai. Insya Allah ketika kita hadapi dengan bahagia, maka persoalan itu kita akan bisa selesaikan dengan baik. Dibanding ketika ada persoalan, kita menganggap itu buruk, maka akan terjadi lebih buruk. Maka kita balik bahwa setiap persoalan kita lihat itu baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Sebagai kesimpulan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa jaga hati kalian. Jaga hati teman-teman semua. Saya dan teman-teman semua, mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikotori dengan hal-hal yang buruk. Kebencian, kedengkian, iri hati, sakit hati, dendam dan sebagainya. Kita hilangkan penyakit itu. Supaya apa? Supaya hati kita sehat. Kalau kita sehat, jiwa kita, raga kita juga akan sehat. Kemudian apa yang dalam hati kita ucapkan, ya kita katakan. Jangan sampai berbeda dengan apa yang di hati dan apa yang di mulut, apa yang dikata-kata. Selalu sharing. Kemudian kita tingkatkan dalam wujud nyata. Wujud nyata apa? Supaya orang melihat kita bahwa dia betul-betul orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, persoalan yang kita lihat di media sosial, maka perlu kita konsultasikan. Jangan kita mengambil keputusan sendiri,
kemudian menjustifikasi pendapat orang tanpa dasar pengetahuan kita. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan kemudian memberikan semangat untuk kita beribadah kepadanya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.